Tetes Info. Tetes Info, berbagi info dari berbagai berita media massa. Kali ini berbagi info dari media massa harian Kompas 22 Januari 2021. Banjir, Kalsel momen kritis. Banjir yang merendam 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan menjadi momentum untuk mengoreksi kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan di daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, menyampaikan pesan ini di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 21 Januari 2021. Setibanya di Banjarbaru, ia langsung mengunjungi penampungan penyintas banjir Kalsel di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial wilayah Kalsel. Lalu dilanjutkan ke posko pengungsian di Stadion Demang Lehman. Ini saatnya membuat koreksi radikal terhadap tata lingkungan dan tata tanah, karena bencana dimulai dari pengelolaan lahan yang tidak bijak, kata Muhadjir dalam pidatonya. Saat diwawancara langsung, Muhadjir menyampaikan musibah ini menjadi kesempatan untuk menakar kemampuan daya tahan lingkungan. Jika daya tahan lingkungan sudah baik, meskipun ada musibah, tidak separah saat ini. Ini harus dijadikan kajian bagaimana meningkatkan daya tahan lingkungan agar tidak terjadi separah ini. Ini berkaitan dengan pemahaman yang cukup juga untuk warga, baik pendidikan formal maupun non-formal, katanya. Muhadjir menambahkan Pulau Kalimantan kaya akan sumber daya alam mineral dan keanekaragaman hayati. Ia mengingatkan jangan sampai kekayaan itu dikeruk habis tanpa memperhatikan lingkungan yang rusak sehingga berdampak terhadap masyarakat. Kalimantan dengan kekayaannya memang menjadi incaran banyak orang. Jangan sampai kekayaan dikeruk demi keuntungan sekelompok orang, tetapi berdampak buruk bagi masyarakat banyak, katanya. Banjir di Kalsel berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berdampak pada terendamnya 66.768 rumah dan membuat 63.608 warga mengungsi. Banjir kali ini juga merenggut nyawa 21 orang dan hingga kini terdapat 6 orang yang dilaporkan masih hilang. Banjir merendam 11 kabupaten kota di Kalsel hingga kini. Dari pantauan Kompas di lapangan, banjir dan penanganan air di sejumlah wilayah masih belum surut. Arus deras sungai membuat sejumlah infrastruktur rusak. Banjir besar Kalsel awal tahun 2009 belum pernah dialami dalam kurun waktu 50 tahun. Bahkan pemerintah Provinsi Kalsel menyebut banjir ini merupakan siklus 100 tahun sekali karena pernah terjadi pada 1928 silam. Nah, ini sungguh biasa. Oleh karena itulah bagi kita ini harus menjadi renungan bahwa semua proyek-proyek pembangunan itu pun harus memperhatikan ekologis. Jadi faktor lingkungan, jadi etika lingkungan itu juga penting bagi pembangunan sebuah bangunan apapun.
Karena tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka akan berdampak seperti apa yang terjadi dewasa ini. Kita, bangsa Indonesia, memang dewasa ini tengah atau sedang menghadapi musibah, baik musibah alam, musibah non-alam, seperti yang juga terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum juga sudah hampir 1 tahun ini belum juga tuntas. Oleh karena itulah sangat bijak bila kita ayo bergotong royong untuk juga mutus rantai penyebaran COVID-19 dan juga proyek-proyek pembangunan juga yang harus arif atau ramah lingkungan. Demikian setetes info kali ini.